Anime adalah istilah untuk animasi buatan negara Jepang yang menampilkan tokoh dalam berbagai cerita dan lokasi untuk beragam jenis penonton. Perkembangan teknologi dan semakin mudahnya akses menonton membuat pasar anime berkembang pesat saat ini. Tidak hanya Jepang, negara-negara lain juga ikut bertarung menghasilkan animasi yang bagus. Saking banyaknya anime, banyak sekali opini dari berbagai kalangan penonton. Selain kriteria bagus dan jelek, penggemar anime juga sering menggolongkannya dalam kategori underrated dan overrated. Kalian yang penggemar berat anime pasti sering mendengar kedua istilah ini. Nah, pada video kali ini aku akan membahas terlebih dahulu apa itu anime underrated, mengapa suatu anime bisa menjadi underrated, dan informasi ini aku ambil dari situs distraksi.com. Apa itu anime underrated? Kata underrated diambil dari bahasa Inggris yang artinya diremehkan atau tidak dikenal. Anime underrated adalah anime yang bisa dibilang kalah saing dengan anime lain. Walaupun banyak anime underrated yang kualitasnya bagus, baik dari segi grafis, cerita, dan tokoh. Secara keseluruhan ada 3 faktor utama yang menjadikan anime itu bisa underrated. Banyaknya anime baru yang rilis setiap tahun, sehingga menyebabkan persaingan menjadi tinggi. Dilansir dari Wikipedia, jumlah anime baru yang rilis selama tahun 2020 mencapai 208 judul. Jika ditambah dengan anime yang sudah pernah terbit di tahun-tahun sebelumnya, bisa dibayangkan betapa banyaknya jumlah anime saat ini. Tidak mudah bagi pencinta anime untuk memilih anime mana yang menarik untuk ditonton dari sekian banyak anime yang sudah beredar. Tema yang tidak umum dan target usia penonton. Secara umum, suatu anime yang bercerita mengenai cinta, perjuangan, persahabatan, pertarungan, dan pengorbanan hampir selalu berhasil menarik perhatian penggemar anime. Serta semakin banyak range usia yang bisa menontonnya, maka semakin besar kemungkinan anime itu akan menjadi populer. Contoh anime terkenal dengan tema umum yang sukses adalah One Piece, Fate Stay Night, Demon Slayer, My Hero Academia, dan Attack on Titan. Padahal banyak juga anime yang bagus dengan tema yang unik, meski hanya sebagian orang yang tahu. Anime-anime tersebut ternyata sudah dibikin lebih dari 1 season. Judul anime underrated yang paling jelas adalah Dororo, Bungo Stray Dogs, Mob Psycho 100, Banana Fish, Kakegurui, dan Dorohedoro. Kurang gencar promosi dan menarik minat penonton luar negeri. Sudah pasti persaingan tinggi antara studio anime saking banyaknya anime baru yang dirilis. Ditambah persaingan dengan anime lama. Menurut survei, biaya marketing anime jauh lebih besar daripada gaji para animator. Studio anime perlu membuat anime yang bisa menjangkau pasar internasional. Berkat kecanggihan teknologi dan informasi, penonton asing sekarang bisa menikmati anime dengan mudah meski tinggal di luar Jepang. Semakin banyak ulasan dari penggemar anime dalam berbagai bahasa, berarti semakin cepat anime itu akan dikenal dan jadi populer. Rekomendasi anime underrated menurut aku, yang pertama ada Hoseki no Kuni, bergenre action, drama, dan misteri. Anime ini menceritakan bentuk kehidupan abadi tanpa gender yang disebut Hoseki atau permata yang menghuni bumi. 28 Hoseki harus berjuang melawan Shokijin atau orang bulan yang datang menyerang dan mengubah mereka menjadi hiasan. Setiap Hoseki mendapat peran menjadi petarung atau petugas medis. Post-Populate yang berumur 300 tahun adalah Hoseki termuda yang belum mendapatkan tugas. Dia ingin membantu melawan Shokijin, namun dirinya terlalu lemah untuk bertempur. Suatu hari Adamantin yang seorang master Hoseki memberinya tugas untuk membuat ensiklopedia sejarah alam. Bokutachi no Remake, bergenre drama, romance, dan time travel. Anime ini menceritakan Kiyoya Shiba, seorang developer game berusia 28 tahun. Namun karena perusahaannya bangkrut, ia pulang kampung.
Melihat kreator lain seusianya yang telah sukses, ia hanya bisa berbaring dengan penuh penyesalan. Saat Kyoya bangun, ia kaget mendapati dirinya kembali ke masa 10 tahun yang lalu. Saat sebelum masuk perguruan perguruan tinggi. Ini adalah kisah tentang orang gagal yang diberi kesempatan kedua untuk mengejar impiannya. Denjitsu Sugi Yusa no Okoku Seikenki, bergenre action, romance, harem, dan isekai. Anime ini menceritakan Kazuya Souma yang tiba-tiba dipanggil ke dunia lain. Ia tahu orang-orang mengharapkan seorang pahlawan, namun aksi kepahlawanannya yang dia lakukan tidak seperti pada umumnya. Dia ingin membangun kembali ekonomi yang lesu di dunia baru. Tak hanya itu, Kazuya yang bertunangan dengan sang putri dan naik tahta ini segera mengumpulkan orang-orang berbakat untuk memulihkan negara, bukan dengan perang atau petualang, tetapi dengan reformasi administrasi. Sekian informasi dari akun, jika ada salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa di videoku selanjutnya, dan sayonara.